Halo teman-teman semuanya, kami dari Universitas Katolik Musi Caritas Palembang, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Program Studi Akuntansi, dengan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, dan dosen pengampunya yaitu Dr. Haja Mutiara Maimunah, SE MSI, AK CA BKP CPA, ASEAN CPA. Kali ini kami akan presentasikan tentang akuntansi manajemen sektor publik. Namun sebelum presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Salisa Sario dengan NIM 2121009. Nama saya Serly Septriani dengan NIM 2121003. Dan perkenalkan nama saya Shirley dengan NIM 2121005. Presentasi akan dimulai dari Salisa. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian akuntansi manajemen sektor publik. Menurut Chartered Institute of Management Accountant di tahun 1994, akuntansi manajemen adalah penyatuan bagian dari manajemen yang mencakup penyajian dan penafsiran informasi yang digunakan untuk perumusan strategi, aktivitas perencanaan dan pengendalian, pengambilan keputusan, optimalisasi penggunaan sumber daya, pengungkapan kepada pemilik dan pihak eksternal, pengungkapan kepada pekerja, serta pengamanan aset. Menurut buku Akuntansi Sektor Publik dari Sujarweni tahun 2015, akuntansi manajemen sektor publik mempelajari bagaimana cara membuat informasi akuntansi yang relevan dan handal yang ditujukan pada pimpinan dengan maksud untuk perencanaan dan pengendalian. Perencanaan yang dimaksud ialah perencanaan strategik, memberi informasi biaya, penilaian investasi dan penganggaran, penentuan biaya pelayanan, penilaian kinerja. Lalu pengendalian adalah mengukur pencapaian kinerja manajemen dengan cara pencapaian targetnya sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Tujuannya adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Menurut buku Madiasmo tahun 2018, akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang digunakan untuk manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Lalu The American Institute of Certified Public Accountants tahun 2008 menyatakan bahwa praktik akuntansi manajemen meluas ke 3 bidang berikut. Yang pertama, manajemen strategis. Mengembangkan peran akuntan manajemen sebagai mitra strategi dalam organisasi. Kedua, manajemen kinerja. Mengembangkan praktik pengambilan keputusan terkait usaha dan pengelolaan kinerja organisasi. Nah, yang ketiga, manajemen resiko, yaitu berkontribusi untuk kerangka dan praktik dalam mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan melaporkan resiko terhadap pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu adalah ruang lingkup akuntansi manajemen sektor publik. Pada dasarnya, prinsip akuntansi manajemen sektor publik tidak banyak berbeda dengan prinsip akuntansi manajemen yang diterapkan di sektor swasta. Akuntansi manajemen sektor publik terkait dengan pemberian informasi pada pihak internal organisasi. Sementara akuntansi keuangan sektor publik terkait dengan pelaporan dan pengkomunikasian informasi kepada pihak eksternal organisasi. Ruang lingkup akuntansi manajemen sektor publik mencakup pertama yaitu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah dasar bagi akuntansi manajemen sektor publik karena adanya penyediaan informasi secara terinci untuk perencanaan dan pelaporan yang akan disajikan ke publik.
surplus atau defisit merupakan keuntungan atau kerugian yang diperoleh oleh organisasi selama periode akuntansi, dan laporan posisi keuangan atau neraca merupakan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Yang selanjutnya yaitu akuntansi biaya. Akuntansi biaya memfasilitasi perencanaan yang efektif terkait dengan komoditas, pengambilan keputusan yang tepat, dan pengendalian biaya. Beberapa bagian penting dari akuntansi biaya adalah biaya, standar penetapan biaya, dan pengendalian anggaran. Akuntansi revaluasi merupakan akuntansi yang memastikan bahwa modal dipresentasikan di dalam akun dengan nilai sebenarnya yang besarnya keuntungan atau kerugian yang telah dihitung. Dengan kata lain, aset dinilai kembali sesuai dengan kebutuhan dan pengaruhnya dan dicatat dalam akun. Yang selanjutnya adalah akuntansi pengendalian. Akuntansi pengendalian ditujukan untuk mengendalikan cara mengukur selisih, dan selisih ini merupakan kesenjangan antara hasil dan standarnya. Yang selanjutnya adalah peran perencanaan strategi, digunakan untuk membantu organisasi sektor publik menjalankan tugasnya dengan baik. Berfokus pada sumber daya organisasi, memantau dan menjamin organisasi bekerja dengan tujuan yang sama. Rencana strategi merupakan usaha untuk membuat keputusan dan memberikan panduan pada organisasi sektor publik tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana meraih suatu tujuan untuk mendapatkan hasil maksimal. Menurut buku akuntansi sektor publik yang kedua, edisi kedua dari Nordiawan dan Hertianti pada tahun 2011, rencana strategis untuk tujuan dan sasaran yang bersifat mendasar jenis perencanaan ini sangatlah penting untuk menunjukkan tujuan organisasi secara keseluruhan, dan juga perencanaan operasional yang merupakan perencanaan untuk keseluruhan, dan juga perencanaan operasional merupakan perencanaan untuk mengimplementasikan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang bersifat fundamental tersebut. Program yang dibuat sesuai dengan skala prioritas dan sumber daya organisasi yang dimiliki oleh sektor publik. Adapun hasil dari perencanaan strategi adalah saran strategik, inisiatif strategis, dan target. 3 alasan pentingnya perencanaan strategis adalah perencanaan strategis merupakan dasar dari perencanaan yang lainnya. Pemahaman terhadap perencanaan strategis perlu dipahami eh, agar mempermudah perencanaan lainnya. Perencanaan strategis adalah awal dari penilaian kinerja dan manajemen sektor publik. Menurut Mardiasno di tahun 2018, informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3. Informasi yang sifatnya rutin atau ADHOC. Informasi yang bersifat rutin ini bisa dalam kurun waktu tahunan, triwulan, atau bulanan. Misalnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. Organisasi sektor publik seringkali menghadapi masalah yang sifatnya temporer, yaitu dan membutuhkan informasi sehingga perlunya informasi yang bersifat ADHOC. Karena selain sektor publik, sektor-sektor swasta juga seringkali memberikan laporan yang sifatnya secara rutin, seperti laporan keuangan tahunan yang biasa tiap tahun di publikasi publikasi dalam website, atau juga seperti laporan tahunan triwulanan yang biasa diberikan pada triwulanan di dalam tahun itu. Selain itu ada informasi kuantitatif ataupun kualitatif. Informasi kualitatif dan kualitatif ini biasanya berhubungan dengan ada angka-angka dan juga yang di luar angka-angka, namun yang perlu dilampirkan dalam informasi. Yang misalnya ada informasi disampaikan dalam saluran formal atau dan informal. Mekanisme formal misalnya melalui rapat-rapat dinas, rapat komisi, dan lain sebagainya. Sedangkan informasi yang informal jarang dilakukan karena adanya batasan-batasan transparansi dan akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, sehingga perencanaan tidak bisa dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang saja.
Yang selanjutnya itu em, pemberian informasi biaya. Biaya-biaya tersebut ada sebagai berikut. Terdiri atas biaya input, output, dan biaya proses. Biaya proses adalah biaya yang dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi, misalnya biaya yang timbul dari departemen-departemen. Sedangkan biaya input sendiri merupakan adalah segala sumber dana ataupun sumber daya yang dikorbankan untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Sedangkan biaya output sendiri merupakan biaya organisasi sektor publik yang dikeluarkan untuk mengeluarkan produk atau jasa hingga ke tangan pelanggan. Yang berdasarkan penjelasan mengenai biaya proses, jadi juga ada 5 aktivitas yang harus dilakukan ketika organisasi sektor publik melakukan proses penentuan biaya, yaitu adalah aktivitas cost finding. Cost finding merupakan akumulasi biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Sedangkan cost recording adalah kegiatan pencatatan data-data organisasi sektor publik ke dalam sistem yang sudah disediakan. Selanjutnya ada cost analyzing. Analyzing dilakukan analisis biaya untuk mengidentifikasi biaya-biaya yang timbul, termasuk identifikasi jenis, perilaku, perubahan, dan volume biaya. Selanjutnya itu strategi cost prediction. Menentukan penghematan biaya agar tercapainya value of money dengan karakteristik berjangka panjang yang berdasarkan kultur perbaikan berkelanjutan, manajemen bersifat proaktif dalam penghematan biaya, dan terakhir keseriusan top manajemen. Yang selanjutnya ada cost reporting. Memberikan informasi biaya secara lengkap pada pimpinan dalam bentuk internal report yang kemudian diintegrasikan ke dalam bentuk laporan yang akan disampaikan ke pihak-pihak eksternal perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, yang berikutnya yaitu penilaian investasi. Investasi yang dilakukan pemerintah atau organisasi sektor publik lainnya, baik investasi sekuritas hutang maupun saham, tujuan utamanya tetap memberi pelayanan dan bermanfaat pada masyarakat. Dengan dua jenis investasi, yaitu investasi sekuritas utang yang dapat berupa obligasi, dan terakhir investasi saham yang kepemilikan modal dalam perusahaan. Jadi, akuntansi manajemen dibutuhkan pada saat organisasi sektor publik hendak melakukan investasi, yaitu untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Akuntansi manajemen diperlukan dalam penilaian investasi karena untuk dapat menilai investasi diperlukan identifikasi biaya, risiko, dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. Hal tersebut penting untuk menghindari dilakukannya investasi yang sebenarnya tidak layak secara ekonomi dan finansial. Dalam penilaian suatu investasi, faktor yang harus diperhatikan oleh akuntansi manajemen adalah tingkat diskonto, tingkat inflasi, tingkat risiko, dan ketidakpastian, termasuk country risk dan political risk, dan sumber pendanaan untuk investasi yang akan dilakukan. Next slide. Anggaran adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan informasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaannya berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan utang publik. Menurut Surjaweni, perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting karena dengan adanya anggaran dalam organisasi dapat memberi gambaran jelas tentang organisasi sektor publik masa mendatang. Nah, sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa akuntansi manajemen memainkan peran yang vital dalam proses pemilihan program, penentuan biaya program, dan penganggaran. Akuntansi manajemen ini berbicara tentang perencanaan dan pengendalian, sedangkan salah satu fungsi anggaran adalah untuk alat perencanaan dan pengendalian. Dengan demikian, akuntansi manajemen sangat erat hubungannya dengan penganggaran.
Akuntansi manajemen ini berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan 3 fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi. Maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata. Untuk mencapai hal tersebut, harus didukung dengan manajemen sumber daya manusia yang handal. Jika tidak, akuntansi manajemen tidak akan banyak bermanfaat, karena akuntansi manajemen hanyalah merupakan alat manajemen atau management tool untuk perencanaan dan pengendalian. Next slide. Penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan. Berdasarkan tuntutan masyarakat tentang pemberian layanan yang baik dan biaya yang rendah, organisasi sektor publik berusaha meningkatkan mutu pelayanannya agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, akuntansi manajemen ini digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Tuntutan agar pemerintah meningkatkan mutu pelayanan dan keluhan masyarakat akan besarnya biaya pelayanan merupakan suatu indikasi perlunya perbaikan sistem akuntansi manajemen di sektor publik. Masyarakat menghendaki pemerintah memberikan pelayanan yang cepat dan murah. Pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik harus merespon keluhan, tuntutan, dan keinginan masyarakat tersebut agar kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Nah, untuk penentuan biaya pelayanan or cost of service dan penentuan tarif pelayanan charging for service merupakan suatu rangkaian yang keduanya sama-sama membutuhkan informasi akuntansi. Nah, contohnya pemerintah daerah harus dapat menentukan berapa biaya untuk membangun terminal bus atau stasiun kereta api yang tertib, nyaman, dan aman, serta biaya operasionalnya. Berdasarkan informasi tersebut, pemerintah setempat dapat menentukan berapa tarif pelayanan yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan terminal atau stasiun kereta api tersebut. Contoh keduanya, perusahaan air minum milik pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi biaya-biaya apa saja yang terjadi berperusahaan, sehingga berdasarkan informasi biaya tersebut, dapat ditentukan tarif harga per meter kubik kepada pelanggannya, dan dapat dilakukan efisiensi agar perusahaan tidak merugi. Dengan informasi akuntansi manajemen, sumber-sumber inefisiensi di organisasi dapat dideteksi dan dihilangkan. Next slide. Penilaian kinerja. Indikator-indikator penilaian dan pengukuran kinerja organisasi sektor publik yaitu biaya pelayanan diukur dengan unit, penggunaan dengan membandingkan pelayanan yang ditawarkan dengan permintaan, kualitas dan standar pelayanan, cakupan pelayanan atau banyaknya masyarakat yang telah menerima layanan organisasi sektor publik, dan kepuasan indikator. Nah, penilaian kinerja ini merupakan bagian dari sistem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap penilaian kinerja, akuntansi manajemen ini berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci atau Key Performance Indicator dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itulah peranan teknologi dalam akuntansi manajemen sektor publik. Pentingnya teknologi dalam akuntansi sektor publik. Teknologi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pengelolaan akuntansi di sektor publik. Selain itu,
Penggunaan teknologi memungkinkan organisasi sektor publik untuk mengelola data secara real time dan membuat keputusan berbasis data. Yang pertama itu akuntansi. Akuntansi dalam bidang akuntansi, sistem pemrosesan informasi akuntansi berbasis komputer banyak ditawarkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi para akuntan dalam menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dan dapat dipahami dan teruji. Manajemen organisasi juga sensitif terhadap pengaruh perubahan perkembangan teknologi yang mencakup informasi, peralatan teknik, dan proses dalam mengubah input menjadi output. Perubahan lingkungan ini juga menuntut akuntansi manajemen sebagai suatu sistem informasi untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu, lengkap, dan dapat dipahami dan teruji dalam rangka pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, itu adalah organisasi. Dalam penerapan pada rencana strategis, teknologi senantiasa diselaraskan dengan rencana organisasi, mengacu pada arsitektur teknologi informasi pengembangan yang biasanya digunakan perusahaan. Penerapan teknologi yang dapat dikatakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah aplikasi teknologi yang menjadi landasan dari berbagai aplikasi lain yang ada di dalam organisasi, antara lain ada seperti sistem organisasi berbasis data network, manajemen, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah aplikasi yang sifatnya mendasar atau yaitu adalah aplikasi teknologi yang digunakan untuk berbagai urusan utilitas seperti sumber daya organisasi, antaranya seperti sistem penggajian, sistem akuntansi, sistem keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah aplikasi teknologi sesuai kebutuhan tertentu organisasi, terutama yang berkaitan dengan proses penciptaan produk atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Antara seperti aplikasi properti, aplikasi forwarding, aplikasi pergudangan. Penerapan teknologi sangat menghemat biaya dari semua aspek baik tenaga kerja, proses pemasaran, maupun manajemen. Umumnya, penerapan teknologi dalam sistem informasi organisasi memiliki beberapa peranan sebagai berikut, yaitu meminimalkan risiko. Saat ini, berbagai jenis aplikasi dapat mengurangi resiko-resiko yang sering kali dihadapi oleh organisasi, seperti forecasting, financial advisor, dan planning expert. Kehadiran teknologi ini mampu membantu organisasi mengurangi resiko dan membantu mengelola aplikasi yang dihadapi. Yang selanjutnya adalah mengurangi biaya. Peranan teknologi sebagai katalisator dapat mengurangi biaya operasional organisasi. 4 cara yang dilakukan teknologi untuk mengurangi biaya kegiatan operasional seperti proses eliminasi, proses simplifikasi, penambahan nilai, dan juga menciptakan nilai-nilai baru. E-government saat ini. E-government merupakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sektor swasta, internal pemerintah, dan di internal pemerintah sendiri, internal pemerintahan itu sendiri. Tujuan utamanya adalah menciptakan transportasi, efisiensi, dan meningkatkan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintah. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini, di pemerintah Indonesia sudah mulai menggunakan e-government, di mana untuk proses pelaporan pajak, pengambilan, kita biasa melaporkan atau melakukan pembayaran pajak itu melalui website yang sudah disediakan oleh pemerintah. Selain itu, jika kita ingin mempajak BPKB motor dan lain-lain itu kita menggunakan aplikasi untuk mengambil nomor antrian, di mana nanti dari aplikasi itulah dibantu untuk proses pembuatan BPKB. Selanjutnya ada e-government di Singapura. Mengapa di Singapura? Singapura menjadi contoh sukses dalam penerapan e-government dengan layanan digitalnya yang terintegrasi seperti portal pemerintah ini yang menyediakan akses ke berbagai layanan publik. Dampaknya apa? Ya, dampaknya dengan adanya pengurangan biaya operasional, peningkatan efisiensi administrasi, dan kemudahan akses masyarakat ke layanan publik. Maka dari itu, pemerintah Singapura dianggap sebagai contoh
yang sukses dalam penerapan e-government dikarenakan dengan adanya e-government ini ada penurunan biaya, peningkatan eh, meningkat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan aplikasi dan juga disediakan portal-portal yang memang em, biasanya digunakan oleh masyarakat serta memang adanya tata kelola yang sangat baik menjadikan e-government di negara Singapura ini dianggap sebagai e-government yang sangat sukses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang ketiga adalah psikologi. Nah, yang ininya penilaian sumber daya manusia atau Human Resource Assessment. Penilaian sumber daya manusia ini dapat berupa layanan pemeriksaan terkait potensi-potensi psikologis individu yang menjadi sumber daya manusia di dalam organisasi atau perusahaan. Umumnya, layanan ini digunakan untuk keperluan rekrutmen, seleksi penempatan, evaluasi, pengembangan, promosi, pemetaan, SDM, dan berbagai bentuk keperluan lainnya di dalam perusahaan. Tim asesor psikologi menggunakan metode yang berupa serangkaian tes psikologi atau psikotes seperti tes potensi akademik atau TPA, tes kemampuan berbahasa Inggris konvensional atau TOEFL, dan tes kemampuan bahasa Inggris praktis atau TOEIC. Lalu, sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System. Umumnya, layanan yang menerapkan teknologi informasi ini digunakan untuk mengembangkan sistem informasi secara terpadu, berbasis manajemen informasi sumber daya manusia. Hal-hal yang terkait sistem informasi manajemen sumber daya manusia itu seperti database, tools, application, atau operation system adalah sistem informasi manajemen pegawai, sistem informasi penyajian karyawan, sistem absensi otomatis sidik jari atau finger scan, dan sistem informasi lainnya. Lalu e-counseling merupakan layanan intervensi psikologi yang dilakukan melalui internet yang mana proses psikoterapi lebih dahulu dilakukan melalui media. Fungsinya untuk membantu terapis mengumpulkan sejumlah data yang terkait dengan kliennya sebelum terapis dan klien sepakat bertemu secara langsung untuk melakukan proses psikoterapi selanjutnya. Yang keempat, perilaku, pemantauan atau monitoring. Contohnya, penggunaan kamera CCTV. Hal ini penting bagi organisasi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di organisasi. Teknologi lain yang dapat diterapkan adalah absensi sidik jari. Seluruh manusia di dunia diciptakan dengan sidik jari yang berbeda satu sama lainnya. Karena itu, sidik jari dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap manusia. Maka, kemungkinan adanya titipan absen maupun manipulasi data dapat diminimalisir. Lalu yang terakhir, keamanan atau security. Teknologi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga informasi-informasi organisasi yang bersifat pribadi atau private dan rahasia atau confidential. Informasi yang bersifat pribadi dan rahasia, seperti data nasabah bank, yang meliputi nomor PIN, kata sandi atau password, dan lainnya, harus tetap terjaga keamanannya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu yang selanjutnya yaitu jurnal yang berkaitan dengan akuntansi manajemen sektor publik. Yang pertama adalah peranan akuntansi manajemen sektor publik menuju good governance di Indonesia oleh Sinaga tahun 2017. Di sektor publik, kebutuhan akan informasi keuangan semakin tinggi seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi oleh lembaga publik. Laporan keuangan sektor publik menjadi instrumen utama untuk menciptakan akuntabilitas publik. Untuk memenuhi kebutuhan ini dimunculkanlah akuntansi keuangan sektor publik yang merupakan salah satu bidang akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan handal, maka diperlukan standar akuntansi keuangan sektor publik, sistem akuntansi sektor publik, dan juga manajemen akuntansi sektor publik.
Akuntansi keuangan sektor publik dapat menyediakan informasi keuangan baik kepada pemerintah maupun sebagai alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, perencanaan operasional, pembuatan program, penyusunan anggaran, melakukan evaluasi kinerja atau analisa umpan balik sampai pada pelaporan kinerja. Lalu yang kedua, peranan akuntansi sektor publik terhadap efektivitas pengelolaan pendapatan dan biaya pada NHI Hotel di Bandung dari Chairuddin tahun 2018. Berdasarkan hal di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan peran akuntansi sektor publik di Hotel NHI, penerapan pendapatan dan efektivitas manajemen biaya di NHI Hotel, dan peran akuntansi sektor publik pada efektivitas manajemen pendapatan dan biaya di NHI Hotel. Hasil diskusi menunjukkan bahwa peran akuntansi sektor publik pada efektivitas pendapatan dan manajemen biaya masih kurang optimal. Hal ini karena dibatasi oleh aturan yang mengikat pengaturan jenis dan tarif penjualan telah diatur oleh pemerintah, sehingga pemasukan harus disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan penggunaan biaya operasional berdasarkan anggaran pemerintah tercantum dalam Daftar Implementasi Anggaran atau DIPA STP Bandung karena NHI Hotel merupakan bagian dari STP Unit Bandung. Lalu yang ketiga, implementasi akuntansi manajemen sektor publik terhadap penetapan target pendapatan di cabang pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dari Juwita tahun 2018. Juwita et al. 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari implementasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan manajer dalam penetapan target pendapatan di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan akuntansi manajemen memiliki hubungan yang kuat atau erat dengan penetapan target pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan jika dilihat dari hasil persamaan regresi, koefisien regresi dari variabel independen bertanda positif yang menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntansi manajemen yang baik akan meningkatkan target pendapatan Badan Pendapatan Daerah di Provinsi Jawa Barat. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah pengaruh budaya organisasi dan sistem informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajemenial pada kantor pusat sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Manado merupakan penelitian dari Tanglalia, AR Kalagi, dan DKK pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti nyata tentang faktor yang mempengaruhi kinerja manajemennya terhadap kantor sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado. Dengan menggunakan sampel sebanyak 57 responden yang diperoleh dari kesimpulan bahwa pertama, hasil penelitian ditemukan bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja manajemenial. Artinya budaya organisasi pada kantor sekretariat hmm, eh, tidak tidak berdampak dalam meningkatkan kinerja kerja manajemenial. Yang selanjutnya itu pengaruh praktik akuntansi manajemen terhadap perubahan organisasi dan kinerja organisasi pada sektor publik di Kota Semarang merupakan penelitian dari Ratnasari dan DKK pada tahun 2020. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh praktik akuntansi manajemen terhadap perubahan organisasi yang kinerja organisasi sektor publik. Di studi empiris terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan praktik akuntansi manajemen pada organisasi sektor publik belum meyakinkan sehingga munculnya keraguan terkait dengan keefektifan praktik-praktik tersebut dan mendorong perubahan organisasi dan kinerja. Sampel diambil pada 8 badan pemerintah, 21 dinas pemerintah, dan 6 perusahaan daerah, 17 administrasi pemerintah, dan satu RSD dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntansi manajemen kontemporer berhubungan positif dengan perubahan organisasi dan kinerja organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa ketika sektor publik semakin sering menggunakan praktik akuntansi manajemen kontemporer, maka perubahan-perubahan akan sering terjadi pada organisasi tersebut. Dan praktik akuntansi manajemen kontemporer mampu memfasilitasi sektor publik untuk meningkatkan kinerja kerja.
Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi manajemen tradisional tidak berhubungan dengan perubahan organisasi dan praktik akuntansi manajemen tradisional yang tidak berhubungan dengan kinerja kerja organisasi. Selain jurnal-jurnal ini, masih ada jurnal-jurnal lain seperti penetapan metode value of money sebagai tolak ukur penilaian kinerja kerja keuangan pada organisasi sektor publik di Dinas Kesehatan Kota Manado. Masih ada jurnal-jurnal lainnya yang berkaitan dengan kinerja kerja di sektor publik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.